Kali ini saya akan perkenalkan kata daitai. Jadi, berapa hari lalu ada ini ya, pertanyaan dari siswa. Ini daitai itu artinya kira-kira atau sebagian besar. Nah, gitu. Kata daitai ini merupakan kata keterangan. Kata keterangan biasanya sih ditulis pakai hiragana. Tapi kalau emang mau pakai kanji ya wujudnya seperti ini ya. Nah, daitai itu artinya bisa dua, sebagian besar, dan lagi satu adalah kira-kira. Bagi kita orang Indonesia mungkin kata sebagian besar dan kira-kira itu kayaknya agak nggak masuk akal ya kalau berada dalam satu kata tapi bisa menimbulkan dua arti tadi. Nah, sayangnya daitai itu memang artinya dua tadi. Nah, kan jadinya masalahnya adalah kapan sih kita artikan dia sebagai kira-kira? Kapan sih kita artikan dia sebagai sebagian besar? Kalau dalam bahasa Indonesia pun kata kira-kira dan sebagian besar itu kan akarnya sama ya, yaitu ketidakpastian akan suatu jumlah kan. Tapi sebelumnya mari kita coba lihat dulu daitai ini ada definisinya apa sih gitu ya. Paling tidak saya sudah cari beberapa dan seperti ini ya. Definisinya daitai. Hobo, oyoso, zentai zo o arawasu kotoba. Daitai adalah kata yang merepresentasikan sebagian besar oleh atau dari atau pada suatu keadaan. Berikutnya, saibuo nozoita omona bubung aramashi. Saibuo nozoita omona bubung. Omona bubung itu ya. Omona bubung itu kan artinya yang utamanya. Ya. Jadi bagian yang utama. Kemudian bukan bagian minornya. Saibu itu minornya, saibuo nozoita berarti dihilangkan tuh ya, atau tidak dianggap yang kecil, maka omona bubung bagian besarnya, yaitu pengertiannya yang kedua. Yang ketiga, monogoto no yoten o suryo nado o ozukami ni toraeru sama, menyatakan pokok-pokok suatu keadaan baik secara kuantitatif atau bukan secara kuantitatif ya. Berarti itu ada apanya? Mengenai jumlah di sana. Dari 3 poin tadi bisa ini ya, bisa ditarik satu akarnya adalah kayak tiga-tiganya itu mengarah ke bagian utama atau bagian omona bubung tadi ya. Bagian utama, bagian yang pentingnya. Kalau berdasarkan pengertian di atas tadi memang daitai itu artinya lebih ke sebagian besar. Tapi ada juga kata tadi yang menyebutkan oyoso, hobo. Nah, itu kan juga mengindikasikan ada kayak kira-kira gitu ya di sana. Jadi kayak mengandung ketidakpastian gitu. Sebagian besar dan ada ketidakpastian. Dan biasanya itu ketidakpastiannya dalam urusan jumlah ya. Nah, makanya itu daitai seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari kalimat ya. Misalnya kalimat pertama gini ya. Kurasu ni wa daitai 25 nin saka ga suki desu. Di kelas ini kira-kira 25 orang suka sepak bola. Berikutnya, kurasu no minasan wa daitai saka ga suki desu. Teman-teman di kelas sebagian besar suka sepak bola. Jadi pada kalimat tadi itu ada kata daitai 2 ya, digunakan di kalimat yang boleh saya bilang berhubungan ya. Tapi begitu diterjemahin bahasa Indonesia, yang satu ada artinya kira-kira, yang satu ada artinya sebagian besar. Nah, kemudian coba kita ke kalimat berikutnya dulu ya. Nihongo wa daitai wakaru. Nihongo wa daitai wakaru. Saya mengerti sebagian besar bahasa Jepang. Nihongo ga daitai wakaru. Sebagian besar. Kemudian berikutnya, daitai 3 jikan gurai dekimasu. Daitai 3 jikan gurai de dekimasu. Kira-kira akan selesai dalam waktu 3 jam gitu ya.
Kalimat lain lagi. Kanojo wa daitai sono joukyo shite imasu. Kanojo wa daitai sono joukyo shite imasu. Wanita itu udah tahu ya, si cewek itu udah tahu sebagian besar mengenai keadaannya. Kita ke kalimat lain lagi. Yosan wa daitai 100 man en hodo mikonde imasu. Ya. Yosan wa daitai 100 man en hodo mikonde imasu. Hasil perhitungannya menyentuh angka kira-kira 1 juta yen. Kira-kira. Nah, dari contoh kalimat di atas, yang tadi kan ada 6 ya. Dimana 3 kata daitai-nya punya arti kira-kira. 3 lagi punya arti sebagian besar. Jadi kata daitai itu ya, kalau berdasarkan kalimat di atas, ketika ini apa namanya, cara saya untuk mengerti ya. Jadi mungkin ada perbedaan nanti sama minasang semua ya. Kalau kata daitai itu akan ada hubungannya dengan jumlah atau angka ya, maka daitai itu bisa diartikan sebagai kira-kira. Misal tadi daitai ni jugonin. Daitai ni jugonin, ada ni jugo. Daitai 100 man en. 1 juta yen. Ada angka lagi. Daitai 3 jikan. Ada angka lagi. Maka kalau daitai dan angka gitu ya, itu menurut saya mengartikannya lebih tepat kalau sebagai kira-kira. Kalau dia selain tentang angka, tadi kan ada Nihongo daitai wakaru. Daitai sakagasuki. Kemudian daitai sono joukyo shite imasu. Tidak ada angka di sana, tidak ada yang tentang jumlah. Maka daitai itu akan lebih cocok diartikan sebagai sebagian besar. Daitai wakaru. Beda ya, Nihongo ga daitai wakaru. Kalau kita artikan kira-kira mengerti bahasa Jepang dan sebagian besar ngerti bahasa Jepang. Itu bagi kita orang Indonesia kan jauh sekali ya. Jauh sekali perbedaan artinya. Ya. Jadi kalau ini menurut saya sekali lagi ya, kalau dia berhubungan dengan angka, daitai itu nempel pada sebuah kalimat yang ada urusannya dengan angka-angkaan, ya, maka lebih cocok diartikan sebagai kira-kira. Kalau dia pada yang bukan angka, maka lebih cocok diartikan sebagai sebagian besar. Nah, itu menurut saya seperti itu ya. Tapi polanya pun sama. Misalnya gini, intinya dia selalu menunjuk ke kira-kira, tapi menunjuknya ke suatu yang mayornya, utamanya gitu ya. Menurut saya pengertian dari kata daitai itu seperti itu. Jadi memang benar, bisa artinya sebagian besar, bisa artinya kira-kira, tergantung kalimat dari bahasa Jepangnya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku untuk menerjemahkan kata daitai ini. Lihat secara penuh. Baru kita bisa menemukan terjemahannya yang lebih akurat gitu. Oke, itu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya saya masih berbelit-belit. Terima kasih untuk yang udah nonton. Silakan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.